Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 9 bab kedua, yaitu mengenai globalisasi. Ya, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak ingin mengingatkan anak-anak atau kalian kembali. Ya, jadi materi sebelumnya yang kita bahas adalah materi perubahan sosial budaya dan kali ini globalisasi. Kedua materi atau subbab tersebut merupakan bagian dari materi bab kedua IPS kelas 9 yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Jadi ini adalah bagian kedua dari bab bagian kedua atau subbab kedua dari bab perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya. Nah, Pertama-tama, Bapak ingin memberikan stimulus ke kalian yaitu berupa peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Bisa anak-anak lihat di slide ya. Jadi di sana ada 4 warna yang menunjukkan eh, keterangan kondisi dari negara tersebut. Yang pertama ada biru tua dan biru muda. Itu menggambarkan dari negara maju. Kemudian yang warna kuning dan orange itu menggambarkan atau menginfokan, memberitahu kalian bahwa negara-negara tersebut adalah negara berkembang. Seperti itu. Nah, untuk yang biru tua itu menggambarkan negara maju di antaranya ya, bisa anak-anak lihat di petanya. Di sana adalah negara bagian utara dari benua Amerika. Sudah kedebak pasti itu adalah Amerika Serikat dan Kanada. Ya, Amerika Serikat dulu sering dikenal dengan negara adik kuasa. Itu pasti negara maju. Kemudian selain Amerika Serikat, negara yang dari dulu sudah terkenal negara maju adalah sebagian besar negara-negara di wilayah Eropa Barat. Ya, bisa anak-anak lihat itu salah satunya adalah Inggris, Spanyol, Italia, Portugal dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ada satu perwakilan dia yaitu di sebelah selatan yaitu benua Australia atau negara Australia. Kemudian ada juga perwakilan dari wilayah Asia yaitu adalah Jepang dan Korea. Itu untuk negara maju. Kemudian yang biru muda yang masih negara maju juga, salah satunya ada perwakilan dari Amerika Selatan ya, yang terlihat memanjang dari atas ke bawah. Dari utara ke selatan itu adalah negara Chili. Itu merupakan tergolong negara maju. Kemudian sebagian besar negara-negara di Eropa Timur yang paling besar adalah Rusia di sana. Ya, itu adalah negara-negara maju. Kemudian untuk yang negara berkembang, ya, di benua Amerika ada dua bagian yaitu Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya, Amerika Tengah di sana termasuk Meksiko dan sebagian besar negara-negara di Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Kolombia dan negara-negara lainnya yang terkenal akan sepak bolanya di sana. Kemudian eh, perwakilan dari Afrika ya, hampir setengahnya masuk negara berkembang yang berwarna kuning ya. Salah satunya adalah mungkin Afrika Selatan yang paling ujung di bawah benua Afrika. Kemudian sebagian besar negara-negara yang ada di Asia. Termasuk salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Ya, kemudian untuk yang orange itu merupakan negara berkembang juga tapi tergolong negara miskin ya, yaitu hampir sebagian besar di wilayah di Afrika, benua Afrika ya. Kemudian ada beberapa bagian di negara di benua Asia. Nah, jadi kenapa Bapak memberikan peta persebaran negara maju dan negara berkembang di materi globalisasi ini? Karena yang namanya globalisasi berbicara mengenai universal atau keseluruhan pengaruh yang ada di bumi ini tidak bisa kita lepaskan dari perbandingan negara maju dan negara berkembang. Kenapa demikian? Karena negara maju biasanya berperan penting atau
berpengaruh terhadap tren yang berkembang selama ini di negara-negara di dunia seperti itu. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, apa yang terjadi, tren, kemudian perkembangan iptek dan lain sebagainya, itu pasti dipengaruhi oleh negara-negara maju. Dan mau tidak mau biasanya negara berkembang mengikuti, karena yang negara maju lebih lebih menguasai apa yang perkembangan yang ada di dunia seperti itu ya. Langsung kita lanjut ke pengertiannya. Globalisasi. Globalisasi kalau kita lihat pengertiannya secara textbook atau buku adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Itu secara textbook. Kata kuncinya adalah integrasi internasional, perbauran segala unsur menjadi satu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari kata dasarnya, globalisasi itu kata dasarnya adalah global, atau bisa kita katakan universal atau menyeluruh atau keseluruhan seperti itu. Jadi bisa dikatakan globalisasi itu adalah proses segala unsur-unsur budaya yang mengalami penyebaran secara menyeluruh ke bumi atau ke dunia ini seperti itu. Jadi apapun informasi perubahan perkembangan iptek, unsur-unsur budaya yang menyebar secara cepat ke dunia atau menyeluruh, hampir menyeluruh, itu sudah dikatakan yang namanya globalisasi seperti itu ya. Lantas apa bedanya globalisasi dengan westernisasi dan modernisasi? Ketiga hal ini Bapak rasa Bapak berani pastikan bahwa hal tersebut berbeda, tetapi kadang-kadang tidak bisa dilepas seperti itu. Kira-kira apa sih bedanya, anak-anak tahu? Ya, jadi Bapak jelaskan di sini ke perbedaan ketiga hal tersebut. Kalau yang pertama, westernisasi itu adalah kebiasaan atau kebudayaan meniru atau menduplikat gaya hidup atau tren yang sedang ada di negara-negara barat atau bangsa barat ya. Yang dimaksud bangsa barat di sini adalah Eropa ataupun Amerika Serikat seperti itu. Jadi kebiasaan gaya hidup seperti orang barat seperti itu namanya westernisasi. Kemudian ada yang namanya modernisasi. Yang namanya modernisasi ini merupakan perubahan dari tradisional menuju ke modern. Jadi apapun dari gaya bicara, perkembangan iptek, kemudian tren busana, dari yang mengalami perubahan dari tradisional menuju modern, itu namanya modernisasi seperti itu. Contohnya misalnya mungkin petani dulu membajak sawah menggunakan sapi, sekarang sudah ada mesin bajak seperti itu ya. Sedangkan globalisasi itu adalah seperti Bapak katakan tadi, yaitu proses penyebaran secara menyeluruh ya, atau universal yang ada di dunia ini. Jadi ketiga hal ini sebenarnya berbeda tapi saling berhubungan seperti itu. Karena yang biasanya mengalami globalisasi itu biasanya berhubungan dengan suatu hal yang modern, dan juga biasanya hal-hal yang modern itu dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Bapak katakan di peta tadi. Nah, salah satu negara majunya adalah orang-orang budaya-budaya bangsa barat yang seperti Bapak katakan tadi ya. Yang tergolong bangsa barat adalah misalnya Amerika dan negara-negara Eropa seperti itu ya. Jadi ketiga hal ini berbeda tetapi saling berhubungan seperti itu ya. Sekarang lanjut, apa sih penyebab atau faktor pendorong terjadinya globalisasi? Yang pertama adalah perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek ini merupakan fundamental atau latar belakang yang namanya terjadinya globalisasi. Kenapa? Karena perkembangan iptek ini mendorong semua penyebaran informasi, penyebaran berita sangat cepat, karena semakin canggihnya
iptek ini. Jadi ini Bapak rasa latar belakang atau fundamental yang penyebab terjadinya globalisasi ini. Yang kedua adalah pasar bebas. Nah, yang namanya pasar bebas ini adalah proses perdagangan atau proses permintaan dan penawaran, ya, yang terjadi dalam skala eh, di dalam skala internasional atau antar negara seperti itu. Nah, dengan adanya pasar bebas ini otomatis penyebaran entah itu informasi atau perdagangan dia, karena ini pasar bebas ekonomi, otomatis turut berperan membantu proses globalisasi ini terjadi sekarang ini. Kemudian yang ketiga, transparansi pers. Pers itu kan media massa. Jadi yang perkembangan media massa sekarang ini sudah tidak ditutupi lagi. Jadi pers yang apa adanya dan transparan menyebabkan terjadinya juga yang namanya globalisasi. Kemudian yang keempat adalah migrasi, perpindahan penduduk. Jadi otomatis perpindahan penduduk juga menyebabkan globalisasi, karena orang atau masyarakat yang berpindah pasti membawa kebiasaan atau kebudayaannya. Nah, itu pun juga akan menyebabkan yang namanya globalisasi. Nah, itu dari penyebabnya. Kemudian apa dampaknya secara umum? Dampaknya secara umum menyebabkan terjadinya keterkaitan ataupun ketergantungan secara menyeluruh gitu loh. Kenapa? Jadi karena memang adanya globalisasi, apapun yang digunakan ataupun yang informasi yang diberikan itu biasanya berasal dari satu hal gitu loh. Nah, kemudian karena keterbiasaan saat suatu hal yang tren kemudian menyebar, maka terjadi keterkaitan gitu loh, dan juga tentunya berdampak dengan ketergantungan seperti itu. Nah, kondisi ini kondisi globalisasi ini sering juga dikaitkan dengan istilah global village atau kampung global. Karena kenapa? Karena dengan adanya globalisasi ini batas-batas negara menjadi bias dan tidak berarti. Jadi entah mobilitas kita informasi ataupun mobilitas perpindahan penduduknya itu menjadi lebih cepat, lebih jangkauannya lebih luas seperti itu. Jadi di batas-batas negara itu seakan tidak berarti. Jadi yang menjadi batasnya apa? Tentu batasnya menyeluruh. Jadi yang di buka bumi ini, maka dari itu namanya kampung global atau global village gitu loh. Itu yang terjadi. Lantas sekarang kita membahas ke bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk globalisasi sampai sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu diantaranya ya globalisasi di bidang iptek, kemudian globalisasi di bidang transportasi, kemudian globalisasi di bidang bahasa, kemudian globalisasi di bidang ekonomi, dan yang terakhir adalah globalisasi di bidang budaya. Nah, apa saja? Langsung kita bahas hari ini. Ya, yang pertama, globalisasi di bidang iptek. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, ini globalisasi di bidang iptek ini merupakan cikal bakal terjadinya globalisasi menurut Bapak. Karena apa? Karena perkembangan iptek yang semakin canggih ini menyebabkan penyebaran informasi secara global ini menjadi sangat efisien, sangat cepat, jangkauan yang luas dengan waktu yang singkat. Itulah yang menjadi dasar yang terjadinya yang namanya globalisasi. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya globalisasi di bidang iptek? Tentu adalah perkembangan iptek itu sendiri. Dalam maksud Bapak, dalam artian, jadi begini, iptek itu kan kenapa dikembangkan? Karena bertujuan untuk membantu kegiatan manusia. Dan hal ini dilakukan oleh semua masyarakat, khususnya semua negara. Pasti dia punya bagian-bagian atau bidang yang bertujuan mengembangkan ipteknya. Ya, ini juga dilakukan hampir seluruh negara. Nah, jika ada penemuan-penemuan yang dianggap sangat membantu, ya, perkembangan ipteknya tepat membantu manusia,
tentu hal tersebut akan ditiru atau digunakan juga oleh negara-negara lain. Jadi seperti itu. Misalnya penemuan smartphone Android atau iOS. Nah, penemuan itu kan digunakan kalau kita lihat sekarang, siapa sih, negara mana sih yang tidak menggunakan smartphone Android ataupun iPhone? Nah, jadi penemuan tersebut digunakan oleh berbagai negara. Jadi negara itu seperti Bapak katakan tadi hanya bias. Jadi kalau masyarakat menganggap perkembangan iptek tersebut membantu, maka dia menggunakan tanpa melihat negaranya. Seperti itu. Ya, sehingga terjadilah yang namanya globalisasi di bidang iptek. Nah, kemudian lantas apa contohnya globalisasi di bidang iptek? Seperti contoh Bapak tadi adalah penemuan smartphone, ya. Itu. Kemudian contoh mesin tenaga kerja mesin yang diganti sekarang dengan semakin canggih seperti itu. Sekarang kan serba digital, serba aplikasi seperti itu. Itu adalah contoh perkembangan di bidang iptek. Yang kedua, globalisasi di bidang transportasi. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya globalisasi di bidang iptek? Yaitu adalah transportasi, karena mobilitas manusia sekarang itu semakin cepat gitu loh, semakin luas dan semakin cepat, sehingga diperlukan yang namanya transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan dari manusia tersebut, ya. Jadi bisa dikatakan karena memang tuntutan pekerjaan seperti sekarang ini kan, mungkin perusahaan-perusahaan besar itu harus melakukan pertemuan ke negara ini seperti itu, terutama presiden misalnya harus kunjungan. Jokowi kan terkenal dengan belusukannya, jadi mungkin dia hari ini harus ke Papua, besok harus ke Sulawesi, lagi 3 hari harus ke Malaysia untuk pertemuan antar negara. Nah, itu yang dinamakan dengan mobilitas yang tinggi. Nah, mobilitas tinggi ini jadi melatar belakangi menuntut transportasinya harus memadai. Maka dari itu adalah transportasi yang sifatnya sangat cepat seperti sekarang ini. Bisa Bapak berikan contoh, misalnya kereta cepat. Sekarang kan ada tuh lagi, ya, kereta cepat. Kemudian ada yang namanya kapal tanpa awak. Nah, selain itu juga adanya radar. Nah, itu adalah perkembangan iptek yang terjadi sehingga menyebabkan yang namanya globalisasi seperti itu. Itu globalisasi di bidang transportasi. Nah, sekarang kita menuju ke globalisasi di bidang budaya. Nah, jadi terjadi juga globalisasi di bidang budaya tersebut, ya. Kemudian apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah tentunya penyebaran berita atau media massa yang sekarang terjadi secara global, secara cepat, ya. Jadi karena adanya penyebaran informasi secara cepat, sekarang jadi kebudayaan atau kebiasaan seorang pun sekarang menjadi trennya itu sekarang menjadi satu seperti itu, ya. Contohnya seperti misalnya globalisasi di bidang budaya adalah tren busana, ya. Busana itu tren itu kan berubah-ubah. Nah, kemudian contoh lainnya adalah globalisasi di bidang budaya adalah bahasa internasional. Ini yang paling gampang. Dari dulu, ya, bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Kenapa dibuat bahasa internasional? Karena digunakan sebagai bahasa baku yang digunakan untuk berkomunikasi untuk negara-negara yang untuk penduduk di negara-negara yang berbeda. Karena seperti kita ketahui, banyak negara-negara yang memiliki bahasa sendiri. Jadi kalau kita tidak menentukan satu bahasa yang digunakan bersama, tentu itu akan menyebabkan sulit berkomunikasi antar negara. Nah, maka ditentukanlah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris seperti itu. Kemudian kita menuju ke bidang ekonomi. Sekarang apa sih yang menyebabkan juga
terjadi globalisasi di bidang ekonomi? Tentu penyebabnya adalah karena kebutuhan manusia yang semakin padat. Tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan masyarakatnya sendiri. Sehingga diperlukan yang namanya perdagangan, transaksi internasional antar negara. Sedangkan dahulu biasanya kalau kita melakukan perdagangan internasional atau ke negara lain, biasanya birokrasinya agak ribet. Tentu karena banyak pajak lah, banyak aturan sebelum melakukan perdagangan. Nah, maka dari itu sekarang ini sering marak dibentuk yang namanya organisasi internasional di bidang ekonomi. Sehingga tersebutlah yang menyebabkan terjadinya globalisasi di bidang ekonomi. Contohnya adalah mungkin AFTA, Asia Free Trade Area. Nah, anggotanya itu apa? Anggotanya itu adalah negara-negara yang ada di Asia. Kemudian apa manfaatnya setelah mengikuti organisasi tersebut? Manfaatnya adalah mereka bisa dengan bebas melakukan perdagangan internasional di antar negara di AFTA tersebut tanpa mengikuti aturan perdagangan di negara-negara A ataupun negara B seperti itu. Ya, jadi itu penyebab latar belakangnya karena kebutuhan manusia. Contohnya apa? Ya itu tadi Bapak katakan, ada AFTA, Asia Free Trade Area. Kemudian ada juga EFTA, Europe atau Eropa Free Trade Association. Jadi antar negara-negara Eropa. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang menyebabkan, itu salah satu dan beberapa contohnya Bapak berikan tadi. Kemudian kita menuju ke yang bentuk globalisasi yang terakhir di bidang komunikasi. Nah, apa yang melatar belakangi atau menyebab terjadinya globalisasi di bidang komunikasi? Penyebabnya itu adalah tentu perkembangan iptek yang tadi. Perkembangan iptek dan tentunya kebutuhan komunikasi manusia yang menuntut agar lebih cepat. Mobilitas informasi sekarang harus sangat cepat. Sehingga terjadi yang namanya globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya apa? Sudah sering anak-anak gunakan atau kalian gunakan. Ya, salah satunya adalah handphone, internet. Ya, kalau dulu mungkin hanya bisa digunakan untuk telepon mendengar suara saja, sekarang bahkan bisa video call atau virtual. Jadi kita bisa melihat wajah tanpa harus bertemu. Dan itu pun sekarang bisa antar negara. Ya, kalau dulu mungkin ribet, kalau dulu telepon rumah, telepon umum hanya bisa mendengar suara dan biasanya antar provinsi atau pulau yang ada di Indonesia. Bisa ke luar negeri tapi sangat mahal atau ribet. Tapi kalau sekarang karena adanya internet, ya, dan adanya aplikasi-aplikasi media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan apapun yang sering kalian pakai, itu menyebabkan kalian mudah sekali berkomunikasi dengan orang-orang dari negara manapun. Itu yang dinamakan globalisasi di bidang komunikasi. Ya, segitu dulu pemahamannya atau materinya. Kalau anak-anak ada yang bingung, sekali lagi Bapak katakan, silakan langsung tulis di komen. Ya. Kemudian seperti biasa ditulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Ya. Dan jangan lupa Bapak katakan, ya, mohon dukungannya agar Bapak lebih aktif lagi memberikan materi pembelajaran dengan cara mensubscribe, kemudian men-like dan men-share channel YouTube Bapak. Ya. Untuk giveaway hari ini Bapak tadi lupa memberikan, Bapak ingin kalian menyebutkan 3 tren yang mengalami globalisasi
3 tren yang mengalami globalisasi. Ya, silakan tulis di komentar. Misalnya contoh, contohnya adalah tren challenge menari atau dance di TikTok. Itu kan tren yang bisa dikatakan sekarang lagi marak-maraknya. Itu juga tren tersebut, tren TikTok itu bisa dikatakan merupakan tren yang mengalami globalisasi. Itu contohnya. Silahkan kalian buat atau ketik di komentar dengan nama, nomor absen dan kelas kalian. Kemudian berikan Bapak 3 tren yang mengalami globalisasi. Nanti kalau kalian bisa menjawab, tentu giveaway-nya Bapak akan berikan kalian akses mendapatkan nilai remedial tanpa kalian melakukan remedial. Seperti itu. Kenapa Bapak berani memberikan tersebut? Karena Bapak yakin kalau kalian menjawab gini berarti kalian mendengarkan atau memahami, mencermati video pembelajaran Bapak dengan seksama. Seperti itu. Jadi untuk hari ini cukup dulu segitu ya. Bapak ucapkan selamat belajar dan bye-bye.